siang, sore semuanya. Sore. Ya, apa kabar? Baik. Ya, aku Bimo dari IDN Times Indonesia. Selamat, selamat sebelumnya buat The Creator, film yang sangat menginspirasi ya. Dan kita mulai aja Mas, dari cerita awal bagaimana Seven Film ya dan semuanya yang terlibat ini bisa terlibat dalam proses produksi film The Creators ini. So sebenarnya itu mulai dari tahun 2019 sih Mas Bimo, di mana waktu itu Gareth ke Southeast Asia lah ya untuk membuat Reki ya, dan dia sempat datang kayaknya kurang dari seminggu datang ke Bali, ke Bromo ya, melakukan Reki untuk melihat semua lokasi-lokasi. Dan pada waktu itu kayaknya dia masih pitching lah ya, dia udah ada sedikit funding tapi masih pitching ke ke yang studio Hollywood yang besar ya. Jadi ya kita buat Reki beberapa hari waktu itu, dan kayaknya dia sangat suka lah dengan culture, dengan lokasi-lokasi. Terus sempat COVID, jadi ada beberapa hal yang slow down ya. Terus di tahun lalu sebenarnya kan mereka ada principal shooting di Thailand dan kayaknya di UK ya, waktu itu UK ya. Di Thailand, di UK sama UK. Nah, kalau principal Thailand dengan UK lah, terus yang beberapa kayak pickup dan segalanya, dan smaller shoots untuk plate ada di Cambodia, Nepal dan Jepang dan Indonesia ya. Jadi di tahun lalu lah sebenarnya mereka datang, bisa dibilang 10 hari ya, Dana Yugi 10 hari ada ya. Ya kurang lebih 10 hari. Kurang lebih 10 hari lah ya mereka datang dengan tim dan untuk melakukan syuting di sini. Jadi sebenarnya itulah ya, dan mungkin pada waktu awal juga sebenarnya semua produksi di Asia Tenggara itu dihandle dari ICP, nama perusahaannya ICP yang ada di Thailand sebenarnya ya. Jadi memang kita juga sebelum itu udah pernah kerja dengan ICP, dan mereka tahulah reputasi Seven Sundays karena mungkin hanya beberapa perusahaan yang punya pengalaman untuk menghandle film-film Hollywood lah ya. Apalagi kita pernah handle banyak sutradara dari Amerika, dari Eropa, produksi yang besar dan segalanya ya. Jadi kita juga merasa sangat terharu lah dan berterima kasih mendapat peluang untuk bisa terlibat dalam proyek ini. Memang banget. Dan buat yang nonton mungkin udah tahu ya kalau ini film The Creator ini memasukkan unsur Indonesia di dalam. Tapi sebenarnya apa aja sih unsur yang dimasukkan di dalam film ini, dan bagaimana visi kreatif itu bisa sesuai dengan dari sutradara Gareth Edwards sendiri? Sebenarnya kalau dari masalah unsur-unsur Indonesianya, kreatifnya itu lebih banyak dari si direkturnya sendiri sih Pak. Jadi dari sisi kitanya memang kita tidak terlalu terlibat di sisi kreatifnya. Cuman memang waktu dia datang Reki ke Indonesia itu dia kagum lihat Bali, kagum lihat Bromo dan lain-lain gitu. Bahkan yang bikin bingungnya kan untuk kitanya dari sisi produksinya kita di sini, karena ini sci-fi ya, begitu kita terima shortlistnya, kita terima apa yang mau di shoot di sini, kita bingung untuk membayangkan shotnya bakal jadi kayak apa gitu. Lebih ke situ malah sebenarnya. Jadi kayak ada pilihan lagu Indonesia dan dialog itu semuanya balik ke sutradaranya lah ya. Kami tidak terlibat dalam perihal itu ya. Tapi mungkin dari Dana, maybe some insights you have soal culture dari Gareth kan, karena waktu itu kan Yugi dengan Dana sangat mengikut setiap langkah-langkah ya di produksi itu, dan ini kayaknya Gareth dengan Dana dan very small team ke beberapa tempat, jadi mungkin ada insight, ada rahasia. Mungkin dia nangkap ide waktu di warung kali, dan waktu lo ajak minum. Oh iya. Sebenarnya ini menarik juga nih. Nah, awalnya Gareth itu hanya ingin syuting di Bromo, kemudian dia pengen syuting di Bali. Awalnya kita hanya terbang ke Bromo syuting, habis itu kita terbang ke Bali. Tapi begitu sampai Bromo, dia
gimana kalau kita road trip aja dari Bromo ke Bali, terus nanti di tengah jalan ada apa kita syuting gitu. Jadi kayaknya kalau ngelihat dari karakternya itu udah mungkin bahasanya apa ya, Asian fusion kayaknya gitu. Jadi orangnya tuh udah rasnya tuh udah campur-campur. Karakternya juga campur-campur. Makanya beberapa landscape yang diambil tuh ada paddy field, ada volcanic ashes, terus di mix sama dia sama space kayak gitu sih. Karena ada beberapa kali tuh kayak ada scene yang dimana hero-nya sama si anak itu mereka ceritanya berdialog di dalam sebuah bus ya, which is sebenarnya itu prop yang kita pakai. Bus itu adalah bus kayak bus umum sebenarnya, bus umum berhenti di jalan, dia ada warung pecel dia syuting, ada parkiran bus dia syuting. Kita kayak sebenarnya lu mau syuting apa sih gitu. Tapi ada orang aman pinggir jalan diambil. Ada tiba-tiba ada barong tari Bali di pinggir jalan, dia syuting juga. Jadi kayaknya dia mau ngambil unsur-unsur tradisi yang memang cuman ada di Indo, dia coba mix dengan apa yang dia bisa mix dengan di film dia nanti. Kurang lebih kayak gitu sih mungkin. Oke, nyambung lagi soal lokasi. Selain Bali dan Bromo tadi yang jadi highlight-nya itu tempat-tempat apa aja sih Mas? Maksudnya kayak di kota mana gitu, atau ada apalagi selain Bromo dan Bali gitu Mas? Selain adegan ya, kalau untuk Bromo kan dia tuh bilang ini adalah salah satu dari 2 scene besarnya dia, dimana itu melibatkan banyak extras. Terus dia bilang nanti ini akan ada di kayak final ending dari ceritanya dia sendiri. Nah, adapun yang lainnya tuh makanya mungkin dia pilih Bromo dengan dataran seperti Bromo. Adapun yang lainnya tuh kayak Bali tuh dia tuh banyak mencari paddy field sebenarnya, beras. Jadi ladang yang rice paddy yang panjang gitu. Nanti dia untuk diambil syuting background plate yang mana nanti di postnya dia akan mix and match itu, dia edit lagi dengan CGI-nya, jadi seakan-akan itu bukan cuman di Bali. Oke, tadi Mas Rodney juga sempat menyinggung soal musik atau dari Indonesia ya, dari band Indonesia yang juga sempat heboh di timeline beberapa hari belakangan ini. Kalau itu sendiri ada keterlibatan dari kalian atau murni ini yang memilih nih si sutradaranya aja nih, atau gimana? Itu sih mulai dari Gareth-nya ya. Ya. Mulai dari sutradaranya. Cuma makanya itu mungkin kejadiannya mungkin dia dapat ide itu begitu dia nyelonong sendiri, tato yang barongsai yang tadi bareng dia syuting, dia dengar orang-orang ngobrol di warung pecel lele, mungkin itu yang membuat dia lucu kali kalau masukin bahasa Indonesia nih gitu. Yang peran kami adalah untuk memastikan bahwa dia itu didukung dengan baik lah, disupport dengan baik. Yeah. Dari segi produksi, technical, dan juga experience dia sebagai seorang manusia juga lah ya. Jadi bukan hanya profesional, tapi kita tahu lah culture kita itu sangat friendly ya, sangat ramah dan kayak gitu. Jadi dari tim juga melakukan yang terbaik untuk membuat dia comfortable. Jadi sebenarnya ada beberapa, mungkin Dana juga bisa menceritakan atau Yugi bisa ceritakan beberapa hal-hal dia duduk di warung mana lah, duduk di lantai, apa yang dia makan dan segalanya. Karena kadang-kadang mungkin ada beberapa orang kalau Hollywood mungkin tidak mau ya seperti itu ya. Mereka mau hotel 5 bintang kayak gini kayak gitu. Tapi dia bukan karakter kayak gitu. Dia benar-benar mau explore dan mengetahui sebuah culture. Jadi mungkin you should share lah some insights about that. Jadi kita bisa mengerti sedikit lah dengan karakter si Gareth ini. Actually kita sangat surprise sih untuk maksudnya dengan sutradara sekaliber dia tuh orangnya sangat humble banget orang. Down to earth banget.
dia benar-benar humble banget, dan maksudnya dia nggak minta di treat spesial apa gitu-gitu tuh, itu tuh sama sekali nggak ada gitu. Bahkan di maksudnya kan gini, kayak contohnya ya, dari perjalanan kita road trip dari Bromo ke kan hanya ada beberapa tempat yang mungkin kita bisa bilang nyaman untuk beristirahat ya, salah satunya adalah pom bensin atau rest area. Dia dengan santainya tuh sambil menunggu mobil kita lagi isi bensin dan lain-lain, dia duduk aja di bawah di rumput, di tikar-tikar gitu. Maksudnya kita nggak nyangka kalau wah ini director Hollywood aja, maksudnya ada nih yang se-humble itu orangnya. Dan makannya nggak minta berhenti di restoran loh. Makannya sambil tidur di rumput itu. Dia makan di situ, dia makan nasi box sama yang kayak kita makan gitu. Dan itu kita nggak ada planning khusus bahwa kita milih nih pom bensinnya harus yang bagus, harus yang tempatnya enak, ada AC dan lain-lain. Nggak, benar-benar yang pom bensin yang kita temukan memang kita pakai untuk isi bensin plus toilet break kasarnya gitu. Malah memang nggak direncanain road trip ini, nggak direncanakan. Waktu di Bromo aja kayaknya aku mau road trip aja deh gitu, akhirnya kita road trip sampai Bali, sampai hotelnya kayak gitu sih. Seniman ya Mas, kalau orang istilahnya pelukis kan, kalau pelukis kita nggak bisa ngarang ya. Toto dia bilang aku perlu warna coklat nih, oh sorry yang warna coklat nggak ada, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita ikut aja deh, dia maunya apa ya kita maunya apa. Mungkin Mas Bimo, salah satu angle yang kita bisa nangkap juga dari sini adalah negara kita itu kaya ya dengan culture, dengan berbagai hal yang bisa menjadi inspirasi bagi dia. Karena pada akhirnya dia syuting di beberapa negara, dia syuting di Nepal, dia syuting di Cambodia, Thailand, Jepang, ya di UK juga. Tapi kenapa ya dari Indonesia bisa menjadi inspirasi lagu? Ya, itu hanya dia yang tahu lah ya. Tapi mungkin itu salah satu angle yang kita juga bisa menjadi bangga. Ya pasti ada sesuatu dari culture kita itu, daripada Indonesia itu yang menjadi inspirasi bagi dia. Ya, dan juga kan selain si Gareth, dua main karakternya itu kan ikutan di syuting itu. Salah satunya kan si John David Washington itu tuh, yang anaknya Denzel Washington. Dan dia juga sangat humble juga orangnya gitu. Di penyeberangan di ferry dia hangout sama kru Indo, terus dia nanya-nanya Bali itu seperti apa, Bromo itu seperti apa, gimana di sini culture-nya gitu-gitu. Jauh sih dari bayangan kita kalau wah superstar Hollywood tuh biasanya tuh kayak gini. Ternyata enggak juga. Aktor Hollywood yang ikutan makan micin. Dia makan Indomie sama kita. Oke. Thank you banget, ini aku di warning waktunya sudah habis. Semoga sukses terus buat semuanya, Seven Film sukses terus. Terima kasih. Terima kasih. Mari.